Sahabat, dunia yang terbatas akan melahirkan bahasa yang terbatas pula. Dan budaya yang kaya akan juga melahirkan bahasa yang kaya, karena bahasa adalah batin dari budayanya, batin dari dunianya. Itulah kutipan yang dinyatakan oleh Wittgenstein. Ini seorang filsuf dari Austria. Ia filsuf bahasa. Bahasa, dan itulah memang yang menjadi topik kita pada webinar Satu Pena Hati Pena minggu ini. Karena bulan ini, bulan Oktober, adalah bulan bahasa. Sengaja kita mengajak para wanita, ibu-ibu dari Aceh sampai Papua untuk merayakannya dengan membacakan puisi, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, namun juga dalam bahasa daerahnya masing-masing. Mulai dari bahasa daerah Aceh sampai bahasa daerah Papua. Kita merayakan beragamnya Indonesia, beragamnya bahasa daerah. Walau kita ikrarkan di bulan Oktober ini, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, sekian puluh tahun yang lalu, kita katakan satu bahasa Indonesia, namun juga kita biarkan tumbuh begitu banyak bahasa daerah. Tapi tahukah kita bahwa setiap 15 hari satu bahasa daerah di Indonesia akan punah? Satu bahasa daerah akan punah dalam setiap 15 hari. Itulah data yang kita peroleh dari UNESCO. Mengapa secepat itu bahasa daerah punah? Sebelum menjawab ini, saya sampaikan dulu data makro. Kita mulai dengan yang ini. Bahwa inilah data di tahun 2019. Indonesia memiliki begitu banyak bahasa daerah, ada 801 bahasa daerah yang kita punya, sehingga dunia mencatat Indonesia bersama Papua Nugini dianggap inilah dua negara yang paling banyak punya bahasa daerah. Jadi memang ini fenomena yang bukan main. Indonesia termasuk negara yang paling banyak punya bahasa daerah. Lanjut. Nah, kita lihat di sini bahwa dari aneka wilayah Indonesia, sumbangan bahasa daerah terbanyak dari Papua. Bahkan dari pulau ini sendiri, dari Papua sendiri, ia sudah menyumbangkan 326 bahasa daerah. Begitu beragamnya suku-suku di Papua, dan setiap suku memiliki satu identitas dan spesifikasi bahasa sendiri. Nah, di dunia, untuk ukuran yang lebih makro lagi, ada 7.000 bahasa. Namun sekali lagi inilah prediksi dari ahli bahasa bahwa dalam 100 tahun dari sekarang kita hanya akan memiliki 100 bahasa saja. Jadi kira-kira dalam 100 tahun dari sekarang, apalagi yang lebih dari sana, 90% bahasa yang kita kenal ini akan punah. Akan punah. Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Ini beberapa analisa. Tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Wittgenstein, bahwa bahasa itu adalah
cermin dari budayanya. Jika budaya itu budaya yang sangat maju ilmu pengetahuannya, ia akan punya banyak sekali kosakata ilmu pengetahuan. Jika budaya itu kuat sekali pertumbuhan ekonominya, kompleks sekali pertumbuhan ekonominya, ia pun akan punya banyak sekali kosakata soal ekonomi. Sebaliknya, jika dalam komunitas itu, dalam budaya itu, kosong dari perkembangan ilmu pengetahuan, miskin pula ia dengan kata-kata yang mencerminkan nuansa-nuansa baru dalam ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dikatakan di sini, komunitas yang ekonomi dan pengetahuannya tak tumbuh, maka dengan sendirinya bahasanya akan ditinggalkan. Jadi itu penyebab pertama mengapa begitu banyak bahasa-bahasa daerah yang mati, karena ketika di daerah itu, di komunitas itu tak tumbuh pengetahuannya, tak tumbuh ekonominya, walau bahasa daerah di sana dirawat sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam satu lab, dijaga oleh begitu banyak ahli-ahli, tapi ia akan mati karena perkembangan zaman. Karena itu penting bagi bahasa untuk terus-menerus ia pun mempunyai kosakata baru untuk dunia ilmu pengetahuan, kosakata baru untuk menggambarkan kompleksitas ekonomi. Kedua, yang juga membuat banyaknya bahasa itu mati, karena globalisasi juga memerlukan bahasa yang bisa dipahami bersama. Ini era ketika aneka penduduk dunia dari berbagai pelosok bumi datang berjumpa, berkomunikasi. Mustahil mereka bisa berkomunikasi tanpa ada common language yang mereka bisa pahami. Dengan sendirinya mereka berkomunikasi akan memakai bahasa yang kosakatanya cukup lengkap untuk menggambarkan pengetahuan di zamannya, untuk menggambarkan nuansa-nuansa ekonomi di zamannya, untuk menggambarkan kosakata yang merupakan cerminan batin bagi perkembangan budaya di zamannya. Akibatnya, secara tanpa diatur, tanpa dikontrol, secara natural, maka bahasa-bahasa yang akan bertahan semakin sedikit, dan itu pastilah bahasa-bahasa yang selalu diperbaharui dengan kosakata ilmu pengetahuan, dengan kosakata ekonomi. Maka berlakulah itu hukum yang oleh Charles Darwin disebut survival of the fittest. Pada waktunya, berbagai gagasan dalam bahasa itu berinteraksi sedemikian rupa, dan yang akan bertahan hidup hanyalah bahasa yang sesuai dengan zamannya, yaitu bahasa yang terus-menerus diperbarui karena zaman yang terus-menerus berubah. Jadi itu sebabnya mengapa begitu banyak bahasa di dunia yang akan hilang, termasuk juga mengapa di Indonesia nanti ini setiap 15 hari akan mati satu bahasa daerah. Namun bulan ini, bulan bahasa, memang sengaja kita merayakan bahasa, dan sengaja juga kita justru mengangkat kembali kekayaan bahasa daerah kita. Sebelum masing-masing penyair wanita membacakan puisinya, saya pun ingin membacakan puisi dari daerah saya, dari Palembang. Ini pantun dalam bahasa Palembang yang nanti akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baju adik berwarna abang, matahari nyak tenggelam, alang ke kayo Palembang, punya banyak nian kapal selam. Ini kira-kira artinya mengatakan baju adik berwarna merah, matahari akan tenggelam, alangkah kayanya Palembang karena punya banyak
kapal selam. Tapi tentu saja kapal selam di sini bukan kapal selam jenis kapal yang sebenarnya, tapi kapal selam di sini adalah nama Pempek Palembang. Jadi Pempek Palembang itu ada namanya Adaan, ada namanya Pempek Panggang, termasuk juga Pempek Kapal Selam. Karena itulah menjadi satu komedi di kalangan teman-teman di Palembang bahwa betapa Palembang ini sangat kaya sekali karena banyak kapal selamnya. Dengan kata lain, ini banyak pempek kapal selamnya. Demikianlah keindahan bahasa daerah kita yang beragam sekali. Sekali lagi dari satu pena, kita ucapkan selamat merayakan bulan bahasa. Salam.